Sistem pendingin di dalam mobil nggak cuma water pump aja. Nggak disarankan untuk memakai air biasa, akan mengakibatkan overheat. Karena tanpa water pump, pendinginan nggak akan maksimal. Halo Sobat Quattro, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Bengkel Quattro. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang water pump. Apa itu water pump? Bagaimana fungsinya, bagaimana cara perawatannya, tetap ikuti saya. Oke, di depan kita sekarang sudah ada part yang dinamakan water pump. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu water pump. Water pump, kalau dari segi nama, ialah fungsinya untuk memompa air. Tapi kalau di dalam mobil, fungsinya untuk membantu sirkulasi pendinginan di air radiator, seperti itu. Seberapa vital? Bisa dibilang vital, karena tanpa water pump, pendinginan nggak akan maksimal. Sistem pendingin di dalam mobil nggak cuma water pump aja. Ada extra fan, ada termostat, ada water pump. Tiga unsur ini ada salah satu yang rusak ataupun nggak berfungsi, efeknya akan sama. Akan mengakibatkan overheat. Dari ketiga unsur tadi sebenarnya kalau dibilang penting, sama-sama penting. Soalnya saling keterkaitan satu sama lain. Air yang dipakai untuk pendingin yang di dalam radiator, biasanya kita menyebutnya air coolant. Nggak disarankan untuk memakai air biasa karena di dalam cairan coolant itu ada bahan untuk pelumas, untuk pendingin juga, yang tentunya nggak ada di air biasa atau air mineral seperti itu. Untuk pendinginannya sendiri kurang maksimal kalau pakai air mineral. Kalau kondisi normal tanpa ada kebocoran di water pump atau di saluran air yang lainnya, untuk pemakaian normal biasanya sih dia ada berkurang sedikit, jadi nggak apa-apa, seperti kecuali ada kebocoran di saluran air ataupun dari water pumpnya sendiri, itu harus segera ditanganin seperti itu. Dan salah satu kerusakan yang paling sering di water pump itu adanya kebocoran di seal ini nih, di seal dan juga di as tengah dari pompa water pump sendiri. Kalau masih kebocoran masih di area seal, masih bisa kita tanganin, masih bisa kita kasih sealant lah seperti itu. Tapi kalau udah di as tengah, di baling-balingnya ini nggak bisa diapa-apain, harus diganti seperti itu. Oke, ini ada beberapa jenis water pump. Bisa dilihat dari fisiknya, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, untuk peruntukannya ini untuk polo yang 14, VW yang polo yang 12, untuk golep atau tiguan yang 14, ini untuk A4 Audi, A4 yang B8, dan ini A4 juga B8 setengah atau yang biasa disebut A4 PI seperti itu. Kenapa bisa besar kecil? Kedua water pump ini yang khususnya buat Audi ini kenapa bisa gede? Karena dia jadi satu sama termostat. Lain sama yang punya VW ini termostatnya terpisah. Untuk kerusakan, tanda-tanda kalau water pumpnya rusak sih khususnya di golep, di VW golep ini biasanya sebelum ada overheat dia pasti bakalan suaranya kasar, suara mesinnya kasar, dengung seperti itu, dengung terus. Kalau udah dengung, biasanya seal as tengahnya ini keluar air. Masalah umur water pump sih berbeda-beda sih ya, tergantung pemakaian. Untuk kondisi normal sih bisa bertahan 1 sampai 2 tahun, seperti itu. Untuk perawatannya sendiri, dia minim perawatan sih, asal nggak ketelatan air seperti itu. Cuma air radiator aja sih yang jangan sampai telat, ataupun kalau udah kondisi overheat dari masalah lain atau dari bocor air atau dari termostat yang nggak buka, itu kan sama-sama overheat seperti itu. Kalau udah overheat, RPM-nya
temperaturnya lebih dari 90, sebaiknya buru-buru dibenerin seperti biar nggak merembet ke area lain. Untuk Sobat Quattro yang mobilnya overheat di tengah jalan, ini di bagian ini nih, bagian reservoir berikut tutupnya. Kalau kondisi overheat, jangan sekali-sekali dibuka dengan kondisi panas. Kenapa? Kalau ini sekali dibuka, uap air bahkan sampai airnya yang kondisi panas itu akan muncrat ke kita seperti itu. Kalau bisa, tunggu dingin dulu, buka pelan-pelan biar uapnya keluar, baru kita buka full untuk kita lakukan pengisian seperti itu. Ya, ini indikator untuk Sobat Quattro yang mobilnya overheat. Biasanya di indikator temperatur yang ada di mobil di dash panel biasanya melebihi dari 90. Pun ada indikator yang bakal ngedip kalau mobil Sobat Quattro ada yang overheat seperti itu. Kalau udah, silahkan langsung cari tempat parkir atau minggir seperti itu. Jangan dipaksain untuk jalan. Oke Sobat Quattro, itulah tadi pembahasan kita tentang water pump. Bagi kalian yang ingin bertanya ataupun sharing mengenai water pump, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap ikutin kita di video-video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.